Cerita film ini berlatar di sebuah kota pesisir yang bernama Annieville. Pada hari itu, Annieville diguyur hujan deras disertai angin yang cukup kencang. Menurut prediksi BMKG setempat, badai Henry akan menghantam wilayah Anfield dalam waktu 2 jam. Setelahnya, kita pun diperkenalkan kepada seorang perempuan bernama Dakota. Ternyata Dakota mengurung diri di rumahnya sejak trauma dengan kematian sang ibu yang meninggal pada beberapa bulan yang lalu. Lantas saat pergi keluar rumah untuk mengambil makanan, Dakota merasa ketakutan karena traumanya. Seorang warga lalu memperingatkan Dakota bahwa badai Henry akan segera muncul, sehingga Dakota sebaiknya bergegas mengungsi. Di sisi lain ada seorang pria bernama Dale yang berprofesi sebagai peneliti laut. Usai turun dari kapalnya, Dale mendapatkan informasi bahwa Henry yang akan menerjangil adalah badai kategori 5. Ini artinya, kota itu akan diterjang badai dan gelombang air laut yang ganas. Tak lama kemudian, Dale menghubungi keponakannya yang ternyata adalah Dakota. Ternyata, sejak sang ibu meninggal dunia, Dakota menganggap Dale sebagai orang tuanya. Karena sudah mengetahui trauma Dakota, Dale bisa menebak Dakota tidak akan mau mengungsi dan memilih bertahan di dalam rumahnya. Dale akhirnya berjanji akan datang ke rumah Dakota dalam waktu 2 jam untuk mengevakuasinya. Sementara itu, seorang perempuan bernama Lisa baru saja pulang dari pabrik daging tempat ia bekerja. Lantas, saat berkendara, Lisa berkomunikasi dengan ibunya. Ternyata, Lisa sedang mengandung anak laki-laki hasil hubungannya dengan sang tunangan. Mirisnya, sang tunangan tega mencampakkan Lisa di saat perempuan itu akan melahirkan anak mereka. Ibu Lisa akhirnya mendesak sang anak untuk segera mengungsi karena Henry akan segera menerjangil. Di sisi lain ada 3 bersaudara bernama Ron, Dee, dan Will yang sedang menikmati momen liburan di area rawa. Saat masih bersenang-senang di lokasi, ayah angkat mereka yang bernama Billy datang dengan kendaraannya. Billy lalu menyuruh ketiganya untuk pulang sekarang juga karena rawa yang mereka kunjungi sebenarnya dihuni oleh banyak ular. Billy pun mengancam akan mengembalikan Ron dan yang lainnya ke panti asuhan jika mereka kembali berulah. Sesampainya di rumah, Billy berbicara dengan istrinya yang bernama Rachel. Ternyata, mereka menjadi orang tua asuh Ron dan kedua adiknya agar bisa mendapatkan dana insentif dari pemerintah. Pasangan ini pun sering bersikap semena-mena kepada ketiga anak angkatnya itu. Nah, mulai sekarang kita sebut saja Ron dan kedua adiknya dengan nama Olsen. Seiring berjalannya waktu, badai Henry yang disertai tsunami akhirnya menghantam wilayah Anfield. Usai menjebol tanggul laut, Henry dengan tsunaminya dengan cepat membanjiri kota. Dalam situasi ini, Lisa dan rekannya berjuang menyelamatkan diri dengan cara masing-masing. Di waktu bersamaan, Dakota yang masih berada di dalam rumahnya menghadapi pemadaman listrik yang ditimbulkan oleh badai. Begitu mengetahui gelombang air menerobos ke dalam rumahnya, Dakota bergegas ke lantai atas untuk berlindung. Akibat terseret arus air laut yang kuat, truk pengangkut darah hewan ternak yang dikemudikan oleh rekan Lisa menabrak patung hingga membuat banyak darah tumpah dari kontainer dan mengalir ke tengah laut. Lisa lalu mengalami insiden yang membuat tubuhnya terjepit dahan pohon, sehingga ia pun terjebak di dalam mobil. Bahayanya, gelombang air laut membanjiri mobil Lisa. Alhasil, meski tidak mengalami luka akibat terjepit, namun Lisa bisa saja tewas tenggelam jika tidak segera keluar dari mobil. Tak lama kemudian, 2 pria yang masing-masing bernama Scott dan Jimmy datang ke lokasi Lisa dengan perahu. Saat berjuang mengevakuasi Lisa, Scott dan Jimmy berakhir dimangsa oleh hiu banteng. Nasib nahas yang sama juga dialami oleh rekan Lisa.
Rupanya hiu datang ke lokasi karena terpancing oleh darah hewan ternak yang tumpah dari kontainer. Sementara itu, kaca rumah Billy yang tahan banting pun pecah akibat dihantam oleh arus yang sangat kuat. Saat Billy dan Rachel berupaya menyelamatkan diri, tiba-tiba ada hiu banteng yang datang ke lokasi. Pada akhirnya, Billy dan Rachel terkena serangan maut hiu di saat Olsen masih berada di dalam rumah Billy. Di sisi lain, kondisi Lisa yang terjebak di dalam mobil membuatnya tidak bisa diserang oleh hiu. Secara kebetulan, lokasi Lisa saat ini berada di depan rumah Dakota. Saat Dakota mengamati situasi lewat jendela, Lisa memohon agar Dakota mau keluar untuk menolongnya. Dakota lalu menolak karena ia sempat melihat beberapa hiu yang berkeliaran di sekitar Lisa. Lisa akhirnya menekankan ia tidak ingin tewas bersama anaknya yang masih dalam kandungan. Pengakuan Lisa pun membuat Dakota merasa dilema, karena di satu sisi ia tidak mau keluar karena trauma dan takut akan diserang oleh hiu. Daripada merasa bersalah karena lepas tangan, Dakota akhirnya nekat keluar rumah dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Lisa. Dakota lalu menggunakan benda-benda di sekitar untuk mencapai mobil Lisa, karena jika Dakota memasuki genangan air, maka tubuhnya akan disantap oleh beberapa hiu yang sedang berkeliaran. Begitu sudah mencapai mobil Lisa, Dakota menggunakan pisau untuk merobek atap mobil dan dahan pohon yang menjepit Lisa. Dengan penuh perjuangan, Dakota dan Lisa berhasil masuk ke dalam rumah tanpa terkena serangan hiu. Saat beristirahat bersama Lisa, Dakota mengakui bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Untuk sementara, Dakota memilih bertahan di dalam rumahnya karena lokasi itu masih aman. Di lain pihak, Lisa meyakini cepat atau lambat, rumah Dakota akan tenggelam sepenuhnya karena ketinggian air terus meningkat. Sementara itu, Del dan rekan-rekannya sedang berkendara menuju rumah Dakota. Del pun membawa sebuah perahu guna melancarkan misi evakuasi keponakannya. Saat masih dalam perjalanan, rekan Del mengabari bahwa Nelly berpotensi mendekati rumah Dakota. Ternyata Nelly adalah seekor hiu putih betina yang sudah 3 tahun dipantau oleh Del melalui alat pelacak yang terpasang pada tubuh hiu tersebut. Kembali ke rumah Billy, Olsen yang masih bertahan di lokasi telah mengetahui serangan fatal terhadap Billy dan Rachel. Sesuai strategi Ron, dia berupaya menutup pintu rumah agar Hu tidak bisa masuk ke dalam sana. Celakanya, hiu akhirnya berhasil memasuki rumah. Usaidi gagal menutup pintu akibat mengalami insiden. Ron akhirnya berhasil menyelamatkan di saat ia nyaris jatuh ke dalam genangan air. Setelah itu, Olsen kembali bertahan di atas meja demi menghindari serangan hiu. Saat memikirkan strategi untuk bertahan hidup, Olsen memiliki ide untuk mengambil daging steak milik Billy sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian hiu. Selang beberapa detik, Olsen dikejutkan oleh kemunculan Billy, yang ternyata masih hidup dalam kondisi kehilangan lengan kirinya akibat gigitan hiu. Waktu pun terus berlanjut hingga perut Lisa mengalami kontraksi. Momen canggung pun terjadi saat Lisa meminta Dakota mengukur bukaannya. Usai memeriksa, Dakota memperkirakan ukuran bukaan Lisa mencapai 5-7 cm. Di saat itulah, Lisa bisa memastikan bahwa dirinya akan segera bersalin. Nah, masalahnya, lantai atas rumah Dakota sudah mulai tergenang banjir dan ketinggian air pun masih terus meningkat. Karena hal inilah, Lisa tidak yakin ia bisa bersalin dengan aman di lokasi itu. Seiring bergulirnya waktu, Lisa kembali mengalami kontraksi. Lisa lalu berkomunikasi dengan janinnya, berharap waktu kelahiran sang anak bisa mundur sampai situasinya aman. Simpati melihat kondisi Lisa, Dakota memberanikan diri untuk mengambil perahu peninggalan Scott dan Jimmy. Teringat teori Del sebagai peneliti hiu.
Dakota melemparkan barang berdaya baterai dan bisa bergetar ke genangan air untuk mengalihkan perhatian hiu. Setelah itu, Dakota bisa bergerak ke lokasi perahu incarannya dengan aman karena para hiu tertarik oleh getaran barang yang sebelumnya dilemparkan oleh Dakota. Lantas, begitu umpan rusak akibat serangan hiu, Dakota bergegas menuju kapal dengan kondisi panik. Karena cepat atau lambat, hiu akan bisa mendeteksi keberadaan tubuh Dakota di genangan air. Tak lama kemudian, para hiu banteng yang tadinya akan memangsa kota tiba-tiba melarikan diri. Selang beberapa detik, Dakota mendapati hiu putih Nelly sedang melewatinya. Selagi Nelly belum menyerang, Dakota melanjutkan misinya hingga ia pun berhasil naik ke perahu. Di saat bersamaan, kelompok Del dengan perahunya masih bergerak menuju rumah Dakota. Ternyata Del sangat tertarik pada hiu, sejak mendapati kuda Nil sangat takut pada hiu. Dee lalu menjelaskan hiu banteng takut pada hiu yang lebih besar. Karena hal inilah para hiu banteng melarikan diri begitu mengetahui Nelly mendekati Dakota. Lebih jauh lagi, hiu banteng akan pusing jika tubuhnya terkena arus listrik tertentu. Sementara itu, Billy memerintahkan Ron untuk keluar rumah dan mencari bantuan. Namun Ron menolak, karena sebelumnya Billy sengaja meninggalkan ketiga anaknya saat berjuang menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Olsen membongkar rahasia bahwa Billy mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar 15.500 per bulan dalam mengasuh Olsen. Yang menjadi masalah, Billy menggunakan sebagian besar tunjangannya untuk kepentingan pribadi dan membiarkan Olsen hidup seadanya. Rahasia tadi pun akhirnya memicu pertengkaran antara Billy dan Ron. Demi melindungi kakaknya, Dee terpaksa menendang Billy hingga jatuh ke genangan air. Tak butuh waktu lama, hiu banteng langsung muncul dan menyantap Billy. Selagi Hu masih fokus memakan daging Billy, Ron mencuri kesempatan untuk pergi ke ruang bawah tanah di rumah yang sudah tenggelam oleh banjir. Saat Ron berjuang mengambil senapan Billy, ada seekor hiu yang datang ke lokasi. Ron lalu menggunakan benda di sekitarnya untuk mengalihkan perhatian hiu. Ron lalu langsung melarikan diri sambil membawa barang temuannya di saat hiu sudah menyadari keberadaannya. Setelahnya, Ron mengakui bahwa ia gagal mengambil senapan Billy. Namun sebagai gantinya, ia berhasil membawa beberapa unit dinamit yang bisa dijadikan sebagai senjata. Kembali ke Dakota, ia masih memikirkan cara aman untuk bisa menyusul Lisa dengan perahu. Di waktu bersamaan, volume air yang membanjiri lantai atas rumah Dakota menjadi semakin banyak. Saat masih menunggu Dakota, Lisa terpaksa memulai proses persalinan di ranjang karena tidak ada pilihan lain. Dalam situasi ini, arus banjir yang kuat merobohkan rumah di kota, hingga akhirnya Lisa tenggelam. Setelah naik ke permukaan, Lisa melanjutkan proses persalinannya. Lisa lalu merasa bersyukur karena berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Namun sisi negatifnya, darah bekas persalinan kini menarik perhatian para hiu. Dengan potongan kayu tajam temuannya, Lisa berhasil mengusir hiu yang hendak memangsanya. Seekor hiu lainnya lalu batal mengejar Lisa dan sang bayi usai ditembak oleh Dakota dengan senjata berburu ikan. Tak lama berselang, Dakota dengan perahunya mendekati Lisa.
Saat Dakota berusaha mengamankan sang bayi, perahu terbalik akibat serangan hiu. Di tengah kondisi kelompok Dakota yang terancam, Dale akhirnya datang bersama kelompoknya. Dale lalu berhasil mengusir para hiu banteng dengan melemparkan alat berarus listrik ke genangan air. Setelah itu, seekor hiu banteng yang akan memangsa kelompok Dale berakhir diterkam oleh Nelly dan menjadi santapannya. Berkat aksi Nelly, Dale berhasil mengevakuasi kelompok Dakota. Dengan ponsel pinjaman dari rekan Dale, Lisa menghubungi ibunya untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Lisa juga menunjukkan ia berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Dan lalu meyakini mendiang ibu Dakota pasti bangga pada putrinya karena berhasil mengalahkan trauma dan menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Olsen mengikat beberapa dinamit temuan Ron pada daging sebagai umpan untuk membunuh para hiu banteng yang masih mengintai mereka. Karena para hiu tak kunjung datang, Olsen melakukan aksi untuk menarik perhatian predator itu. Olsen kemudian berusaha melarikan diri, begitu melihat hiu bergerak memburu mereka. Dalam situasi ini, Ron berhasil menghindari serangan hiu. Saat Olsen telah menemukan tempat bersembunyi, seekor hiu menggigit umpan daging dinamit. Hingga akhirnya, hewan itu pun terkena ledakan. Setelah para hiu di lokasi mati akibat ledakan, Olsen menggunakan mobil Billy untuk pergi ke tempat aman. Di titik ini, badai Henry telah reda. Celakanya, seorang peneliti belum lama ini menemukan bukti bahwa badai Henry akan kembali menghantam Enfield. Dan film pun akhirnya selesai. Ya, jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Trash yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.